Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali memulai acara kita, acara Samudra Al-Quran bersama MKA. Tambah ilmu, tambah iman, tambah amal. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surat yang dikirim oleh Allah kepada kita, yang tujuannya adalah supaya kita ini dalam menjalankan hidup kita, menjalani kehidupan kita, tidak ada yang sia-sia dari kita, tetapi kehidupan kita yang Allah titipkan usia kepada kita ini akan menjadi usia yang bermanfaat dan banyak amal yang bisa kita lakukan, yang tentunya itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita lakukan akan bermanfaat baik untuk kita maupun untuk sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan surat kepada kita dengan jumlah yang sangat banyak. Jumlah surat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 114 surah. Dan surat yang akan kita bahas kali ini adalah surah An-Nur ayat 1. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Suratun, sebuah surah gitu ya. Anzalnaha, yang kami turunkan, kata Allah. Wa faradnaha, dan kami wajibkan atau kami fardukan. Kenapa Allah wajibkan? Surat ini Allah wajibkan diberikan kepada kita umatnya karena surat ini sangat penting. Kalau nggak Allah kirimkan, maka ada yang kurang, seperti itu. Nah, surat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini Allah kirim melalui malaikat Jibril dan kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita ikuti dari beliau Rasulullah SAW. Surat ini sangat kita butuhkan. Ketika kita merasa kurang butuh, berarti kita ini ada yang salah, karena sesungguhnya surat yang dikirim Allah ini sudah wa faradnaha wa anzalna fiha, dan Allah turunkan ayat-ayat ini untuk apa? Wa anzalna fiha, dan Allah turunkan di dalam surat ini ayatin bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas. Tanda-tanda kekuasaan Allah ditampakkan segitu banyaknya di dalam surat-surat Allah ini dengan tujuan la'allakum tadhakkarun, supaya kita yang dikirimi surat oleh Allah ini menjadi hambanya yang ingat, menjadi hambanya yang gak lupa, menjadi hambanya yang hidup, bukan hidup tapi kayak gak hidup, seperti itu. Nah, kemudian surat ini surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya 114 surah ini, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, seterusnya sampai surah An-Nas yang ke-114. Semuanya dikasih kop oleh Allah. Betapa resminya surat yang dikirimkan oleh Allah kepada kita. Apa kop suratnya? Kop suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Semua surah dikasih kop oleh Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Hanya surah At-Taubah yang gak ada kop suratnya. Tetapi sebenarnya di dalam Al-Quran itu bunyi Bismillahirrahmanirrahim tetap 114. Kenapa? Karena satu bismillahnya Allah taruh di surah An-Naml ayat 27. Bagaimana bunyinya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla
ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu surah yang ada di bismillahnya di tengah-tengah surah. Nah, di bismillah yang ini Allah kisahkan di situ Nabi Sulaiman memberi surat resmi juga kepada Ratu Saba, kepada penguasa Saba yaitu Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat yang dibawa itu, surat ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi Sulaiman menyampaikan bismillah dengan nyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Setelah disebut bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya, janganlah engkau menyombongkan diri di hadapanku, wa'tuni muslimin, dan datanglah kamu kepadaku dengan berserah diri atau dengan keislaman, seperti itu. Jadi luar biasanya kok yang Allah contohkan di dalam Al-Quran ini dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena luar biasa banyaknya kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Termasuk salah satu bentuk kasih sayangnya adalah dengan mengirimkan surat-suratnya untuk kita. Tinggal kita sebagai hambanya ini, sudah kita terima belum surat yang Allah kirimkan? Sudah kita praktekkan belum surat yang Allah kirimkan? Karena jangan sampai Allah itu sudah kirimkan surat yang jumlahnya sebegitu banyak, ternyata kita ini mengabaikan, nggak kita anggap ada itu surat yang Allah kirimkan. Padahal fungsinya sangat luar biasa. Fungsi surat yang Allah kirimkan itu akan membuat kita selamat dunia akhirat kita, seperti itu. Nah, surat-surat yang Allah kirim ini, kewajiban kita adalah kalau kita misalnya ya, kita menerima surat dari orang tua kita, dari saudara kita, pasti kita baca, dan suratnya itu surat kadang motivasi, kadang ngasih tahu, kadang apa. Kalau surat Allah ini isinya petunjuk, perintah dan larangan. Kenapa Allah memerintahkan sesuatu? Karena Allah tahu di situ ada sesuatu yang penting yang harus kita lakukan. Kenapa Allah itu melarang sesuatu? Karena Allah tahu di situ ada bahaya, di situ ada keburukan, sehingga kita harus tinggalkan. Nah, surat-surat yang Allah kirimkan ini, kewajiban kita adalah pertama kita harus membaca. Masa sih Allah kirimkan surat? Allah yang maha Rahman, maha Rahim, maha kuasa, maha agung, maha besar, kirimkan surat kepada kita, tapi kita abaikan, kita nggak mau baca gitu. Padahal kalau membaca suratnya Allah ini, kita akan dikasih pahala oleh Allah. Membaca surah yang ada di dalam Al-Quran, surah kiriman Allah ini, tiap huruf ada nilai pahalanya 10. Tiap ayat tinggal kalikan, itu nilai pahala baru membacanya. Maka alangkah mulianya ketika kita misalnya belum bisa membaca Al-Quran, kita pelajari supaya kita bisa membaca Al-Quran, supaya kita bisa membaca surah yang dikirim oleh Allah kepada kita semuanya. Itu kewajiban kita yang pertama. Kita harus mau membaca surah yang dikirim oleh Allah kepada kita, dan kalau kita sudah baca, maka Allah akan memberikan pahala untuk kita. Itu baru membaca. Kemudian setelah membaca terhadap surah yang dikirim Allah ini, apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah menghafal. Kenapa kita menghafal? Karena dengan surah itu kita baca, kemudian kita itu hafal, harapannya ke depan kita mampu mengamalkan. Kalau kita sudah hafal, kita ingin mengamalkan, kita nggak lupa-lupa, ternyata ini perintah Allah, ini larangan Allah. Nah, sambil menghafal, alangkah baiknya kalau kita pahami. Kalau belum mengerti bahasa Arab, kita baca saja terjemahnya. Kalau sudah belum mengerti bahasa Arab tapi kita ingin belajar, ya kita belajar bahasa Arab pelan-pelan. Kalau belum, baca terjemahnya, pahami isinya sambil kita hafalkan Al-Quran. Kenapa kita hafalkan? Karena
menghafal Quran itu, kalau kita hafal semuanya isi Al-Quran, pertama kita akan dapat mahkota dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak, yang itu bisa kita berikan kepada orang tua kita. Selain itu, kalau kita hafal Al-Quran, nanti juga Allah akan memberikan surga yang tertinggi kepada kita. Saat Allah bilang Iqra wartaq was'ad gitu ya, ketika nanti kita berada di surga, Allah akan bilang Iqra, baca Quran yang dulu pernah kamu hafal, wartaq, dan terus bacalah gitu ya kamu, was'ad, dan naiklah. Kita disuruh naik ke surga-surga yang paling tinggi, sampai di mana Al-Quran itu kita ingat dan kita baca ketika di akhirat kelak. Kalau kita nggak menghafalkan sama sekali, ketika Allah bilang Iqra wartaq was'ad, ya apa Allah bilang Iqra, nggak ada yang bisa kita Iqra, nggak ada yang bisa kita baca, ya kita berhenti di situ. Itulah kenapa Al-Quran itu harus kita hafal. Kalau Al-Quran kita hafal, maka kita juga akan menjadi ahlullahi wa khossatuh, keluarga Allah yang sangat spesial, keluarganya di dunia gitu ya. Karena kalau kita hafal Quran, kita insya Allah dapatkan itu. Kalau sudah menjadi keluarga Allah yang spesial, insya Allah banyak manfaat-manfaat, banyak keajaiban-keajaiban yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, kalau Al-Quran itu sama sekali tidak kita hafalkan, kemudian interaksi kita dengan Al-Quran itu juga rendah, kita kurang berinteraksi dengan Al-Quran, maka akhirnya semakin kita ini tidak mengenal Al-Quran, semakin kita ini jauh dengan petunjuk yang ingin Allah sampaikan kepada kita, sehingga dengan kondisi seperti ini bisa kita itu malah akhirnya ketemu hal-hal yang itu bukan petunjuk Allah yang kita ambil, ternyata itu adalah godaan setan yang kita ikuti. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kewajiban kita selanjutnya setelah kita hafal Al-Quran, kita harus mengamalkannya. Mengamalkan Al-Quran ini dengan kita amalkan segala isinya, kemudian kita tinggalkan segala larangannya. Begitu juga kita gunakan Al-Quran ini ketika kita ingin meminta petunjuk kepada Allah. Kita punya masalah misalnya, bisa kita gunakan Al-Quran untuk meminta petunjuk, daripada kita minta petunjuknya ke Google yang wallahu a'lam itu yang nulis siapa gitu ya. Nah, ketika kita minta petunjuk Allah dengan Al-Quran ini banyak caranya. Bisa kita dengan banyak mengaji. Ya Allah, saya pingin itu, kita perbanyak tilawah kita. Insya Allah, Allah lama-lama akan memberikan jalan sesuai yang kita inginkan. Atau kita juga bisa gunakan cara minta petunjuk dengan Al-Quran seperti yang biasa digunakan teman-teman di Magnet Rezeki ya, dengan cara Darkutala. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah ini apa sih misalnya gitu, kita ingin tahu. Seperti kemarin yang pernah kami lakukan ketika corona datang, tiba-tiba anak sekolah libur gitu ya, harus libur dadakan tanpa kita persiapkan. Kita bingung, ya Allah seperti inikah? Apa memang kita sudah menghafalnya? Gak usah liburkan semua. Apa itu yang Allah perintahkan sebenarnya seperti apa gitu ya. Kemudian ketika kami mencoba bertanya, ya Allah beri petunjukmu, corona ini seperti apa? Yang jelas kami ingin proses menghafal Al-Quran anak-anak kita ini tetap berjalan, jangan sampai berhenti begitu saja dan kita nggak melakukan apa-apa. Seperti apa ya Allah gitu ya. Nah, saat itu Allah memberikan petunjuknya di Al-Quran. Kami dapat surah Ar-Rum ayat 24, bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Artinya apa? Itu salah satu
pesan yang disampaikan oleh Allah di surah Ar-Rum. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti tadi ya di surah An-Nur kan Allah bilang suratun anzalnaha wa faradna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Suratun anzalnaha, surah yang kami turunkan, wa faradna fiha, dan kami wajibkan di surah-surah itu wa faradna fiha ayatim bayyinat, ayat-ayat kebesaran Allah yang sangat jelas. Nah, di antara ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mencoba minta petunjuk seperti apa ini menghadapi corona ya Allah gitu ya, apakah kita harus dengan ketakutan seperti ini, sampai kapan kita akan hidup dalam ketakutan. Nah, ketika Allah jelaskan di surah Ar-Rum, kami baca gitu ya petunjuknya di surah Ar-Rum, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yurikumul barqa, Allah menampakkan kepadamu kilat, petir, barq, seperti itu. Khaufan wa tama'a, yang tujuannya adalah untuk menimbulkan khaufan, ketakutan, wa tama'a, dan pengharapan. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Nah, setelah Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya berupa kilat, berupa petir yang Allah tampakkan itu supaya kita kembali takut, kembali mengharap kepada Allah. Barangkali kemarin kita ini kurang terlalu takut kepada Allah, mengabaikan banyak hal yang Allah perintahkan, kemudian malah melakukan yang Allah larang, seperti itu, sehingga Allah kasih tanda-tanda kekuasaan Allah itu baik berbentuk kilat, petir, atau bentuk yang lain, yang tujuannya adalah khaufan, supaya kita itu kembali takut kepada Allah, wa tama'an, dan setelah takut kita mengharapnya hanya kepada Allah. Tapi setelah kita berada dalam ketakutan dan pengharapan kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Apa kata Allah? Wa yunazzilu minas sama'i ma'a, Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yunazzilu minas sama'i ma'a fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Maka setelah itu Allah hidupkan bumi setelah kematiannya. Setelah dikasih ketakutan, Allah hidupkan bumi yang awalnya mati, tumbuh segala tanaman, tumbuh subur, kemudian kita bisa memanen banyak yang bisa kita panen, seperti itu ya. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha, Allah hidupkanlah bumi itu setelah kematiannya. Yang demikian itu, inna fi dzalika, yang pada yang demikian itu, la ayatil liqaumi yaqilun, adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah bagi hambanya yang berakal. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita ini semuanya dengan program-program kita, termasuk program Samudra Quran kita ini, program kita yang lain, semoga itu bisa menambah pengetahuan kita, nambah ilmu kita. Kalau ilmunya sudah tambah, semoga nggak hanya ilmu yang bertambah tapi sudah selesai. Setelah ilmu tambah, iman kita juga tambah. Iman kita tambah, semoga kita bisa menjadi hambanya yang yaqilun, yang akalnya juga sehat, kemudian menjadi hambanya yang yatadzakkarun, yang selalu mengingat kepada Allah, bukan hambanya yang melupakan Allah, gitu ya. La'allakum yaqilun, la'allakum yatadzakkarun, seperti itu. Nah, setelah itu mudah-mudahan kita ini iman setelah nambah, amal kita akan meningkat. Jadi tambah ilmu, tambah iman, dan tambah amal. Nah, itu baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu saja materi yang kami sampaikan hari ini di program kita Samudra Al-Quran. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.